Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum, yang tidak pernah terkena kantuk apalagi tidur. Sungguh, tidaklah berat baginya mengurusi alam semesta beserta isinya. Padanya segala makhluk bergantung. Sholawat dan salam sebanyak hitungan nafas dari segala makhluk yang telah dan belum diciptakan. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dengan wasilah beliau semoga Allah selalu memberikan kita kemakmuran, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai viewers, subscribers, komentator dan share Ben Madian Channel. Ayo kita lanjutkan video bahasan Al-Haritsi. Tidak ada orang yang begitu percaya kepadaku sejak aku menjadi khalifah sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Rabi bin Ziyad. Umar bin Khattab. Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dirundung kesedihan karena telah kehilangan seorang yang amat mulia bernama Abu Bakar As-Siddiq. Banyak utusan dan delegasi yang berdatangan dari segala penjuru setiap hari untuk membaiat khalifah yang baru, Umar bin Khattab, dan untuk menyatakan kepatuhan dan loyalitas mereka baik dalam kondisi senang maupun susah. Pada suatu pagi datanglah delegasi dari Bahrain untuk menghadap Amirul Mukminin dan beberapa rombongan delegasi yang lainnya. Umar Al-Faruq rasa senang sekali mendengar pembicaraan para delegasi dengan harapan ia akan mendapatkan nasihat yang bermanfaat, ide yang berguna atau nasihat bagi Allah, kitabnya dan bagi umat muslim secara keseluruhan. Ia meminta beberapa orang dari para hadirin saat itu untuk berbicara akan tetapi apa yang mereka sampaikan tidak begitu berarti. Kemudian Khalifah menoleh kepada seorang pria yang beliau duga sebagai orang baik. Kemudian beliau menoleh ke arahnya dan berkata, "Ungkapkanlah pendapatmu." Kemudian pria tadi memuji Allah dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, amanat umat yang telah Anda emban ini tiada lain merupakan ujian Allah yang ditimpakan kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah atas amanah ini. Ketahuilah olehmu, Anda ada sangyan domba tersesat di tepi sungai Eufrat, maka pasti engkau akan ditanyakan di hari kiamat nanti tentang domba tadi." Maka menangislah Umar dengan suara yang keras lalu berkata, "Tidak ada orang yang berkata jujur kepadaku sejak aku menjadi khalifah sebagaimana yang telah ia lakukan. Siapakah dirimu?" Ia menjawab, "Al-Rabi bin Ziyad Al-Haritsi." Umar bertanya, "Apakah engkau saudaranya Al-Muhajir bin Ziyad?" Begitu Rabi menjawab, "Benar." Umar lalu memanggil Abu Musa Al-Asy'ari dan berkata, "Selidikilah siapa sebenarnya Rabi bin Ziyad. Jika ia adalah seorang sahabat maka pada dirinya terdapat kebaikan yang banyak dan ia dapat membantu kita dalam mengemban tugas ini. Angkatlah ia sebagai pegawai dan kirimkan kabar kepadaku tentang dirinya." Tidak berlangsung lama setelah itu, Abu Musa Al-Asy'ari menyiapkan sebuah pasukan untuk menaklukkan Manazir yang terletak di daerah Al-Ahwas berdasarkan perintah khalifah. Abu Musa Al-Asy'ari mengajak serta Rabi bin Ziyad dan saudaranya yang bernama Al-Muhajir. Abu Musa Al-Asy'ari berhasil mengepung Manazir dan melakukan sebuah peperangan melawan penduduknya dengan begitu keras yang jarang terjadi peperangan sedemikian keras. Pasukan musyrikin menunjukkan kekuatan dan keteguhan yang amat hebat yang tidak pernah terbersit sebelumnya, sehingga banyak sekali korban berguguran di pihak muslimin yang tak pernah diperkirakan. Pada saat itu kaum muslimin yang sedang melakukan perang tersebut juga sedang melakukan puasa Ramadan. Tatkala Al-Muhajir saudara Rabi bin Ziyad melihat sudah banyak korban yang berguguran pada pasukan muslimin, ia bertekad untuk mempersembahkan dirinya demi mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhajir lalu melumurkan badannya dengan wewangian kematian dan mengenakan kain kafan. Lalu ia berwasiat kepada saudaranya. Lalu datanglah Rabi menghadap Abu Musa dan berkata, "Al-Muhajir telah bertekad untuk mempersembahkan jiwanya mati di dalam perang dan saat ini ia masih berpuasa. Pasukan muslimin semuanya sudah begitu menderita akibat ganasnya perang dan laparnya berpuasa sehingga melemahkan semangat mereka. Namun mereka masih saja tidak mau berbuka." Abu Musa Al-Asy'ari langsung berdiri dan menyerukan kepada pasukannya, "Wahai masyarakat muslimin, aku bersumpah, agar mereka yang berpuasa agar lekas berbuka atau tidak usah ikut berperang." Kemudian Abu Musa minum dari tempat minum yang ia bawa agar prajurit yang lain mau mengikuti apa yang telah ia kerjakan. Begitu Al-Muhajir mendengar seruan Abu Musa, maka ia langsung meminum seteguk air dan berkata, "Demi Allah, aku tidak minum air tersebut karena merasa haus. Akan tetapi aku meminumnya demi memenuhi sumpah pemimpinku."
Kemudian ia menghunuskan pedangnya dan mulai menerobos barisan musuh, dan ia menghadapi banyak musuh dengan tanpa rasa takut dan gentar. Begitu ia masuk menerobos pasukan musuh, lalu mereka segera menyerang Al-Muhajir dari segala penjuru dan menebaskan pedang mereka dari depan dan dari belakang tubuhnya sehingga ia pun menemui ajalnya. Kemudian para musuh tadi memenggal kepala Al-Muhajir lalu memancangkannya pada sebuah tempat yang tinggi di medan pertempuran. Rabi lalu melihat kepala saudaranya itu dan berkata, "Amat beruntung engkau dan berhak mendapatkan tempat kembali yang terbaik. Demi Allah, aku akan membalas dendam untuk MU dan untuk semua korban yang gugur di pihak muslimin, insya Allah." Begitu Abu Musa melihat kesedihan pada diri Rabi akibat kematian saudaranya, dan ia mengerti apa yang dirasakan oleh Rabi terhadap para musuh Allah itu, maka Abu Musa mempersilahkan Rabi untuk memimpin pasukan dan kemudian berangkat menuju Al-Sus untuk menaklukkannya. Rabi beserta pasukannya menyerang pasukan musyrikin bagaikan serangan angin topan yang kencang. Mereka menghancurkan pertahanan mereka bagaikan bebatuan yang jatuh dari dataran tinggi akibat longsor. Rabi dan pasukannya berhasil memporak-porandakan barisan musuh dan melemahkan kekuatan mereka. Dan akhirnya Allah berkenan menaklukkan kota Al-Manadzir untuk Rabi bin Ziyad. Sehingga ia dapat mengalahkan para budak, dan ia mendapatkan harta ganimah sesuai kehendak Allah. Bersinarlah bintang Rabi bin Ziyad setelah peperangan Manadzir dan namanya mulai disebut orang. Dia pun menjadi salah seorang panglima ternama yang diharapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas berat. Saat pasukan muslimin berniat untuk menaklukkan negeri Sigistan, mereka menunjuk Rabi untuk menjadi panglima pasukan, dan mereka menaruh harapan kepadanya untuk dapat meraih kemenangan atas izin Allah. Berangkatlah Rabi bin Ziyad bersama para pasukannya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke negeri Sigistan melintasi sebuah padang pasir yang panjangnya 75 farsah yang sering membuat para hewan penunggu padang pasir sering merasa keletihan. Hal pertama yang ia jumpai di sana adalah Rustak Zalik yang terletak di perbatasan Sigistan. Dan ini merupakan sebuah rustak yang dipenuhi oleh istana-istana yang besar dan dikelilingi oleh benteng-benteng yang tinggi. Banyak sekali terdapat kenikmatan di dalamnya dan memiliki banyak buah. Panglima yang cerdas ini mengirimkan beberapa orang spionasenya untuk menyusup ke dalam Rustak Zalik sebelum ia tiba di sana. Rabi telah mengetahui bahwa penduduk Rustak Zalik sebentar lagi akan mengadakan sebuah festival. Maka Rabi memutuskan untuk terus memantau aktivitas penduduk tadi dan akan menyerang mereka dengan tiba-tiba pada malam festival saat mereka sedang tidak siaga. Kemudian Rabi akan menebas leher mereka dan mengalahkan mereka dengan mudah. Akhirnya Rabi berhasil menawan 20.000 tawanan dan salah seorang dukan mereka juga turut menjadi tawanannya. Di antara para tawanan terdapat beberapa orang budak milik dukan dan didapati bahwa mereka telah membawakan 300.000 dirham untuk dibawakan kepada tuannya. Al-Rabi lalu berkata kepadanya, "Dari mana harta ini?" "Dari salah satu kampung, wahai tuan." Rabi bertanya, "Apakah sebuah kampung dapat memberikan harta sedemikian banyak kepadanya setiap tahun?" Ia menjawab, "Benar." Rabi bertanya keheranan, "Bagaimana caranya?" Ia menjawab, "Dengan kapak, arit dan keringat kami." Begitu peperangan usai, sang dukan menghadap Rabi untuk menawarkan tebusan dirinya dan keluarganya. Rabi lalu berkata kepadanya, "Aku akan membebaskanmu dengan tebusan jikalah engkau mampu membayarkan fidyah kepada kaum muslimin." Ia bertanya, "Berapa yang kau mau?" Rabi berkata, "Tancapkanlah tombak ini di tanah lalu datangkanlah emas dan perak setinggi ini." Ia berkata, "Baiklah, aku menerimanya." Kemudian ia mengeluarkan dari tempat penyimpanannya emas dan perak lalu menuangkannya sehingga menutupi tombak yang dipancangkan. Rabi bin Ziyad beserta pasukannya semakin kuat di negeri Sigistan. Maka benteng-benteng kuat di sana roboh di bawah kaki kuda Rabi seperti dedaunan pohon yang berguguran ditiup angin kencang. Maka para penduduk desa dan kota segera menyambut kedatangannya untuk meminta rasa aman dan tunduk kepadanya, sebelum Rabi mengacungkan pedangnya di hadapan wajah mereka. Dan akhirnya hingga Rabi mencapai kota Zarang, ibu kota Sigistan. Di sana ternyata musuh sudah menyiapkan segala kemampuannya. Dan mereka sudah menyiapkan beberapa pasukan untuk menghadapi pasukan Rabi. Untuk menghadapi pasukan muslimin, mereka rupanya telah menggunakan banyak bantuan. Pihak musuh telah bertekad untuk memukul Rabi dan pasukannya mundur dari kota tersebut dan mengusir pasukan muslimin dari Sigistan meski berapapun biaya yang mesti dikeluarkan.
Maka berlangsunglah pertempuran yang sengit antara pasukan Rabi melawan para musuhnya dengan begitu ganas yang masing-masing pihak berharap akan banyaknya korban berjatuhan di pihak muslimin. Marbaza negeri yang dikenal dengan nama Barwis berusaha untuk melakukan perdamaian dengan Rabi. Selagi Marbazam tadi memiliki kekuatan dan ia berharap akan mendapatkan persyaratan yang terbaik bagi dirinya dan bagi kaumnya. Maka Marbazan tadi mengirimkan seorang utusan untuk meminta Rabi membuat janji bertemu dengannya dan untuk merundingkan perdamaian. Rabi memerintahkan beberapa orang prajuritnya untuk menyiapkan sebuah tempat untuk menyambut Barwis. Ia juga memerintahkan mereka untuk menumpukan bangkai-bangkai pasukan Persia di sekeliling tempat pertemuan. Sebagaimana ia menyuruh para prajuritnya untuk meletakkan bangkai-bangkai lain secara tak beraturan pada pinggiran jalan yang akan dilintasi Barwis. Dan Rabi adalah seorang yang berpostur tinggi. Memiliki kepala yang besar. Berkulit coklat. Berbadan besar yang dapat membuat gentar orang yang memandangnya. Begitu Barwis menemuinya ia langsung gemetar karena merasa takut kepadanya. Hatinya semakin takut dengan pemandangan yang penuh dengan bangkai manusia dan itu membuatnya takut mendekat ke arah Rabi. Ia begitu merasa takut dan tidak berani berjabatan tangan dengan Rabi. Barwis berbicara dengan suara terbata-bata kepada Rabi. Barwis melakukan perundingan dengan Rabi yang keputusannya adalah bahwa Barwis harus memberikan 1000 budak yang membawa pada setiap kepala mereka sebuah piala dari emas. Maka Rabi menerimanya dan siap berdamai dengan Barwis atas jizyah ini. Pada keesokan harinya, Rabi bin Ziyad memasuki kota tersebut yang dikelilingi oleh rombongan yang syolih yang meneriakan kalimat tahlil dan takbir. Hari itu adalah sebuah hari yang bersejarah dari sekian hari terunus di tangan pasukan muslimin yang mampu menebas para musuh-musuh Allah. Rabi berhasil menaklukkan banyak kota bagi pasukan muslimin, dan menjadi wali, gubernur, mereka pada beberapa wilayah sehingga hal ini diketahui oleh Bani Umayyah, yang kemudian membuat Muawiyah bin Abu Sufyan mengangkatnya sebagai seorang wali di Khurasan. Padahal ia sendiri tidak begitu senang dengan wilayah tersebut. Yang semakin membuat ia tidak suka menjadi wali di sana adalah saat Ziyad bin Abihi, salah seorang wali pemuka Bani Umayyah, mengirimkan sebuah surat kepadanya yang berbunyi, Amirul Mukminin Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan kamu untuk menyisakan emas dan perak hasil ganimah perang untuk disetorkan kepada Baitul Ma'al Muslimin. Engkau boleh membagikan selebihnya kepada para mujahidin. Lalu Rabi membalas surat tersebut dengan, Aku mendapati dalam kitabullah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bukan seperti apa yang kau perintahkan dengan mengatasnamakan Amirul Mukminin. Pada hari Jumat setelah surat tersebut ia terima, Rabi pergi ke masjid untuk melakukan sholat dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Ia menjadi khatib yang menyampaikan khutbah Jumat kepada seluruh manusia. Kemudian ia berkata, Wahai manusia, aku sudah bosan dengan kehidupan, dan aku akan membacakan sebuah doa, maka kalian harus mengamini apa yang aku bacakan. Kemudian ia berdoa, Ya Allah, jika kau menghendaki kebaikan untuk diriku, maka cabutlah nyawaku untuk menghadapmu sesegera mungkin dan jangan diperlambat. Maka semua manusia mengaminkan doa tersebut. Matahari di hari itu belum juga tenggelam, namun Rabi bin Ziyad telah kembali ke pangkuan Tuhannya.